Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ayo semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Coba dari kelas 3 ada nggak yang nggak hadir pada hari ini? Hadir semua. Yang dari kelas 5 ada yang nggak hadir nggak pada hari ini? Hadir semua. Coba yang kelas 3 dirapikan dulu barisannya nak. Yang kelas 5 juga dirapikan barisannya. Ini agak mencong-mencong nih barisnya nih. Coba diluruskan dulu barisannya. Oke, bagus. Nah, dengerin ya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk yang kelas 3 dulu ya. Nah, untuk yang kelas 3, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati gambar tentang pecahan, siswa mampu mengenal pecahan sederhana dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah mengamati gambar tentang pecahan, siswa mampu membaca dan menulis lambang pecahan sederhana dengan tepat. Nah, untuk yang kelas 5, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati gambar tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa mampu menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, setelah mengamati gambar tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa mampu menyebutkan fungsi organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, untuk anak-anak ibu semua, nanti setelah masuk ke dalam ruangan kelas masing-masing, bentuk kelompok, satu kelompok itu berisikan 4-5 orang ya. Silahkan masuk dulu yang kelas 3. Untuk yang kelas 5, setelah sampai di kelas, tolong duduk yang rapi, dibaca buku paketnya tentang organ gerak hewan dan tumbuhan ya. Oke, silahkan masuk. Ibu mau ke kelas 3 dulu ya. Anak-anak, coba dibuka buku matematikanya materi tentang pecahan. Coba lihat di situ pada tabel 2.1 memperagakan konsep pecahan sederhana. Nah, jadi seperti yang Ibu sebutkan di tujuan pembelajaran tadi, kita akan membahas tentang materi pecahan sederhana. Lihat pada gambar 2.1. Di situ ada satu lingkaran utuh digunakan untuk memperagakan bilangan 1. Jadi lingkaran utuh itu dilambangkan bilangan 1. Lihat pada gambar yang kedua, itu ada satu lingkaran yang dipotong menjadi 2. Nah, lingkaran itu menggambarkan 1/2 atau setengah. 1 di atas disebut pembilang dan 2 di bawah disebut penyebut. Nah, pada tabel 2.1 gambar ketiga itu ada satu lingkaran yang dipotong menjadi 4. Itu disebut 1/4 atau 1/4. Apabila dari 2/4 bagian lingkaran itu diarsir, maka pecahannya adalah 2/4. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel 2.2. Di situ kita lihat ada gambar bintang. Ada satu gambar bintang yang dia diarsir penuh. Lambang bilangannya 1, dibaca 1. Nah, yang kedua ada gambar bintang yang dipotong menjadi 2, lalu sebelahnya diarsir, sebelahnya lagi tidak. Itu dibaca 1/2 atau setengah. Nah, yang ketiga ada bintang yang dipotong menjadi 4. Lalu satu bagiannya diarsir dan 3 lainnya tidak diarsir. Itu dibaca 1/4. Lalu yang nomor 3 ada gambar satu bintang dibagi 4. Lalu 2 bagian bintangnya diarsir, 2 lainnya tidak. Nah, itu dibaca 2/4. Lalu pada gambar selanjutnya ada gambar bintang. Satu bintang dipotong menjadi 6 dan 3 bagiannya diarsir, sementara 3 lainnya tidak. Dibaca 3/6. Nah, selanjutnya ada gambar bintang yang dipotong menjadi 4 bagian. 3 bagiannya diarsir, sementara 1 bagian tidak diarsir. Ini dibaca 3/4.
Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan soal evaluasi. Ini Ibu bagi dulu kertasnya ya. Kerjakan sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Coba dilihat semua soalnya yang nomor 1. Nah, semuanya coba perhatikan soal nomor 1. Di situ ada gambar persegi panjang yang dilipat menjadi 4. Sementara ada satu lipatan yang diarsir, maka pecahan pada gambar tersebut dilambangkan 1/4. Paham? Silahkan dikerjakan ya, Ibu mau ke kelas 5 dulu. Halo semuanya, sudah dibaca buku paketnya yang Ibu suruh tadi? Oke, pinter. Jadi Ibu di sini akan menerangkan sedikit tentang organ hewan dan manusia yang sudah kalian baca tadi. Nah, jadi hewan dan manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang bergerak aktif yang dipengaruhi oleh organ gerak. Organ gerak adalah alat di dalam tubuh yang mempunyai tugas untuk menggerakkan tubuh. Organ gerak memiliki beberapa fungsi, antaranya berjalan, berlari, melompat. Terus apa lagi? Iya, bener banget. Alat gerak dibagi menjadi 2. Apa saja, hayo? Ya, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba kamu jawab. Iya, benar banget. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang bisa bergerak dan membantu organ gerak melakukan tugasnya. Contoh dari alat gerak aktif adalah otot. Otot yang menempel pada tulang akan membantu tulang untuk bergerak. Tanpa adanya otot, tulang tidak bisa bergerak dan tubuh hewan pun tidak akan bisa bergerak. Yang kedua ada alat gerak pasif. Siapa lagi yang mau coba menjawab apa itu alat gerak pasif? Ya, coba kamu silahkan dijawab. Apa itu alat gerak pasif? Ya, bener banget. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri, harus digerakkan oleh alat gerak aktif. Contoh alat gerak pasif adalah tulang. Tulang hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Jadi tulang tidak bisa bergerak sendiri. Walaupun tulang tidak dapat bergerak sendiri, tulang memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai tempat menempelnya otot. Nah, coba perhatikan bukunya. Di situ ada dikatakan contoh organ gerak pada beberapa hewan. Contoh yang pertama ada apa, itu hewan apa? Kelinci. Kelinci itu alat geraknya itu kaki yang dipakai untuk meloncat. Yang kedua ada ikan. Alat geraknya apa? Sirip dan ekor untuk apa, hayo? Iya, bener banget. Untuk berenang. Nah, selanjutnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu alat geraknya adalah sayap. Sayap untuk terbang. Nah, selanjutnya ada siput. Siput alat geraknya adalah perut untuk berpindah tempat atau berjalan. Selanjutnya ada burung. Burung alat geraknya apa? Sayap dan kaki untuk terbang dan berjalan. Ada beberapa jenis burung yang menggunakan kakinya untuk bertengger pada cabang pohon. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang Ibu pegang ini. Ibu bagikan, dikerjakan ya. Nah, dikerjakan, jangan ribut, dikerjain masing-masing. Jangan jalan ke sana ke sini. Bisa? Ibu mau pindah ke kelas 3 dulu. Sudah selesai tugas kelompoknya? Oke, bagus. Silahkan dikumpul di meja Ibu ya. Sudah Ibu periksa tugas kelompok kalian. Ternyata masih ada ya beberapa yang belum mengerti tentang pecahan sederhana. Oke, nggak apa-apa. Ibu jelasin lagi sedikit ya. Tolong didengarkan dan diperhatikan. Jadi, satu lingkaran dipotong menjadi 4. Nah, apabila ada satu bagian dari 4 potongan tersebut yang diarsir,
itu dinamakan 1/4 atau 1/4. Nah, bagaimana jika satu lingkaran yang dipotong menjadi 4 tersebut ada 2 yang diarsir? Nah, itu dinamakan 2/4. Nah, apabila satu lingkaran yang dipotong menjadi 4 tersebut ada 3 bagian yang diarsir. Nah, itu disebut 3/4. Apakah kalian paham? Oke, Ibu kasih tugas evaluasi lagi ya. Nah, tugas kali ini dikerjakannya secara mandiri ya, tidak berkelompok, tidak boleh diskusi, kerjakan masing-masing. Bisa? Ibu bagi dulu soalnya ya. Coba lihat kertas soalnya masing-masing. Itu ada gambar yang pertama. Ada 4 kotak. Hanya 1 kotak yang diarsir. Itu dinamakan apa tadi Ibu bilang? Ya, 1/4. Nah, yang kedua itu ada 4 kotak. Ada 2 yang diarsir. Jadi, lambang pecahannya apa itu? Iya, 2/4. Berarti sudah bisa ya dikerjakan sendiri ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, sambil menunggu kalian mengerjakan tugas, Ibu mau ke kelas 5 dulu ya. Tolong jangan ribut ya nak ya, dikerjakan tugasnya sendiri. Dan jangan jalan-jalan. Jangan ribut juga, oke? Dan untuk yang kelas 5, sudah selesai tugas kelompoknya. Oke, silahkan dikumpul di meja Ibu ya. Oke, bagus sekali, pinter. Semuanya benar dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak yang kurang paham? Atau ada yang mau ditanya? Paham? Oke, Ibu kasih tugas selanjutnya. Ini dikerjakan secara mandiri ya nak. Tidak bisa diskusi dengan temannya, kerjakan masing-masing, jangan ribut, oke? Ibu bagi dulu ya. Nah, coba lihat pada kertas soalnya masing-masing. Di situ ada gambar hewan, ada berbagai macam hewan. Itu kalian sebutkan alat geraknya dan fungsinya, seperti tugas diskusi tadi. Contoh pada gambar pertama, itu ada gambar bebek. Alat geraknya apa? Dan fungsinya apa? Itu kalian tuliskan ya. Bisa? Oke, Ibu mau ke kelas 3 dulu. Dikerjakan tugasnya, jangan ribut ya. Sudah selesai tugasnya? Oke, boleh dikumpul. Nah, Ibu sudah koreksi semuanya. Pinter, sudah mengerti, sudah paham. Jawabannya benar semua. Tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pecahan sederhana. Sudah bisa menyebutkan pecahan sederhana, lambang-lambangnya, sudah bisa semua. Nah, Ibu memberi pertanyaan nih, apabila satu lingkaran dipotong menjadi 4. Nah, ada 3 bagian yang diarsir. Itu lambangnya apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, benar banget, 3/4. Tepuk tangan. Nah, untuk anak-anak semua, dari pelajaran yang kita pelajari tadi, ada nggak yang mau ditanya? Sudah mengerti semuanya? Oke, sekarang simpan bukunya, dirapikan mejanya, dikemasi barang-barangnya, duduk yang rapi, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan ya. Sudah selesai semuanya? Oke, silahkan dikumpul di meja Ibu ya nak tugasnya. Anak-anak Ibu semua sudah paham rupanya ya materi ini. Jawabannya bagus-bagus semua, benar semua, keren. Kalian sudah memahami tentang organ gerak hewan dan manusia. Tadi alat gerak ada 2 tuh, apa saja coba sebutkan? Alat gerak aktif dan pasif. Iya, bener banget. Alat gerak aktif tadi tuh contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira siapa ya yang tahu ya? Apa contoh dari alat gerak aktif? Iya, bener banget, otot. Kalau alat gerak pasif, apa contohnya?
Bener banget, tulang. Jadi anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Dikemasi barangnya, dirapikan bukunya, dan mejanya juga dirapikan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan, sampai jumpa kembali besok.